Menang lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia bikin Vietnam dan Malaysia panik. Menang lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia bikin Vietnam dan Malaysia panik. Sebab, itu akan menunjukkan progres signifikan. Laga Timnas Bahrain vs Timnas Indonesia itu akan berlangsung pada Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024 pukul 21.15 waktu Indonesia Barat di Stadion Nasional Bahrain, Rifa. Ini merupakan matchday 3 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika menang, Indonesia akan bikin Timnas Vietnam dan Timnas Malaysia panik. Betapa tidak, ranking FIFA keduanya berpotensi disalip skuad Garuda. Saat ini Indonesia menempati urutan 129 ranking FIFA dengan 1124,17 poin. Andai menang melawan Bahrain, tim Merah Putih akan mendapat tambahan 16,89 poin pada penghitungan ranking FIFA. Itu artinya, Timnas Indonesia bisa melesat hingga 7 anak tangga. Kenaikan pesat itu bakal membuat Vietnam dan Malaysia panik. Posisi The Golden Star Warriors otomatis akan terancam jika Indonesia naik 7 peringkat. Saat ini, Vietnam mengumpulkan 1133,52 poin di tangga ke-116 ranking FIFA. Bila menang melawan Bahrain, Indonesia akan naik ke urutan 122 dengan 1141,06 poin. Tentu, dengan selisih 6 anak tangga, bukan tidak mungkin di akhir 2024 posisi Vietnam bakal disalip. Malaysia jelas akan lebih panik lagi. Indonesia bakal semakin jauh meninggalkan negeri jiran. Pada ranking FIFA per September tahun 2024, Timnas Malaysia nangkring di tangga ke-132 ranking FIFA dengan perolehan 1117,64. Maka, Indonesia akan berselisih 10 anak tangga dengan Harimau Malaya. Kondisi itu jelas bikin Malaysia dan Vietnam panik. Sebab, Indonesia akan semakin melesat sementara keduanya, jika tak memanfaatkan FIFA Matchday dengan baik, bakal terus menurun. Timnas Indonesia dalam kondisi siap perang dan menerima serangan, baik dari dalam dan luar lapangan pertandingan saat hadapi Bahrain. Skuad asuhan Sintayong sudah memiliki cara antisipasi aksi nakal supporter tuan rumah. Pertandingan grup C babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain vs Timnas Indonesia berlangsung di Bahrain National Stadium, Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia menjadikan kemenangan Jepang sebagai pelajaran. Salah satunya cara menyiasati ulah nakas supporter tuan rumah. Bahrain dan Timnas Indonesia memiliki peluang yang sama besarnya untuk mengamankan 3 poin. Timnas Indonesia melawat ke Bahrain bermodal menahan imbang Australia 0-0 di matchday kedua. Sedangkan tim tuan rumah memiliki hasil sebaliknya. Bahrain takluk 0-5 saat menjamu Jepang. Dan di tabel klasemen grup babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Bahrain yang duduk di peringkat 3, unggul 1 angka dari Timnas Indonesia yang mengekor di tangga keempat. Persiapan matang dimiliki oleh skuad Timnas Indonesia. Baik dari segi teknis dan non-teknis coba dimatangkan oleh skuad asuhan Sintayong. Bahrain asuhan Dragan Talajik kerap melakukan permainan yang rawan memancing emosi lawan saat jumpa Australia di laga perdana ronde ketiga. Bahrain kerap melakukan aksi pura-pura cedera demi keuntungan untuk mereka sendiri, meski hanya mendapatkan sentuhan kecil saja. 1 kartu merah dari wasit untuk Australia jadi bukti keberhasilan strategi tersebut. Selain itu, taktik tersebut sukses membuat mereka bawa pulang 3 poin dari markas Australia pada laga perdana. Tindakan provokasi dari Bahrain tidak berhenti sampai sini saja. Pada laga lawan Jepang, supporter yang memadati Bahrain National Stadium juga menyalakan laser ke arah para pemain Samurai Biru. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji pun angkat bicara soal taktik non-teknis yang diusung oleh Bahrain. Pihaknya mengaku sudah mengantisipasi sepenuhnya taktik provokatif yang diusung Bahrain. Tim analis skuad Timnas Indonesia juga sudah memetakan siapa saja yang kerap melakukan provokasi. Sudah dipelajari betul. Dicek betul, dianalisa betul. Seperti apa permainan Bahrain? Siapa yang suka buat provokasi dan lain sebagainya, kata Sumarji. Termasuk itu kalau lawan Australia, termasuk bagaimana kemarin dari supporter Bahrain juga ketika melawan Jepang juga menyalakan laser dan lain sebagainya, lanjutnya.
Pihaknya mengaku bahwa tim analis sudah memberikan analisa kepada para pemain timnas Indonesia. Informasi tersebut jadi penting sebagai bagian dari antisipasi dari permainan provokatif Bahrain. Itu juga bagian terpenting yang kita analisa ya. Sehingga dengan segala hal itu tadilah yang kita berikan kepada para pemain, ujar Sumarji. Segala antisipasi yang harus dilakukan seperti itu, terangnya menutup. Timnas Indonesia akan menjalani laga krusial melawan Bahrain dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di Bahrain National Stadium pada Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024 malam. Skuad asuhan Sintayong saat ini menempati posisi keempat klasemen grup C dengan perolehan 2 poin dari 2 pertandingan. Indonesia berhasil meraih 2 hasil imbang sebelumnya, yakni 1-1 melawan Arab Saudi di Jeddah dan 0-0 saat menjamu Australia di Jakarta. Hasil ini membuat peluang tim Garuda masih terbuka untuk melaju lebih jauh, meski tantangan di depan semakin berat. Di sisi lain, Bahrain yang berada di posisi ketiga dengan 3 poin, juga tengah menghadapi tekanan. Meskipun sempat mengalahkan Australia 1-0, mereka harus menerima kekalahan telak 0-5 dari Jepang di pertandingan terakhir. Kondisi ini, menurut pengamat sepak bola Moses Sousa, bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk meraih hasil positif. Bahrain di pertandingan terakhir mereka kalah 0-5 ya di kandang, dan lawannya memang unggulan, tim yang difavoritkan untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia, kata Moses di program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Saya melihat kita masih punya peluang. Dengan kedalaman skuad yang kita punya, kemudian melawan Bahrain yang baru saja kalah, saya pikir kita bisa mengambil keuntungan dari sana, ujarnya. Moses Sousa juga menekankan pentingnya fokus dan disiplin di tengah kemungkinan adanya gangguan non-teknis selama pertandingan tandang ini. Kita balik saja mempersiapkan diri, bagaimana pemain lebih fokus menjalani pertandingan dan fokus bagaimana bisa memenangkan pertandingan ini. Artinya, ketika ada faktor-faktor non-teknis seperti laser, kita fokus saja ke bermain. Saya pikir, hal-hal seperti itu tidak perlu dibesar-besarkan, tambahnya. Fokus dan mentalitas tim akan menjadi faktor penting, terutama menghadapi tekanan dari supporter lawan di laga tandang. Sintayong diprediksi akan mempertahankan pendekatan bertahan yang solid, mengingat performa lini belakang Indonesia yang cukup baik sejauh ini. Meski begitu, salah satu persoalan yang masih mengemuka adalah performa lini depan timnas Indonesia yang belum optimal. Meskipun defensif kuat, ketajaman serangan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan Sintayong. Moses menyebutkan, kedatangan Eliano dapat menjadi opsi di sektor penyerangan yang masih tumpul. Lini depan ini memang persoalan ya. Jadi ketika Hilgers dan Eliano bergabung, banyak yang mengatakan kenapa enggak ambil striker. Perlu diingat bahwa kita masih banyak pertandingan di kualifikasi ini, jadi memang kedalaman skuad perlu dipertebal, ucapnya. Sejauh ini kita memang baik-baik saja di lini belakang, nah di depan ini yang masih jadi persoalan. Saya pikir munculnya Eliano bisa jadi opsi, ujarnya. Setelah melawan Bahrain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tim Garuda selanjutnya akan menghadapi tantangan lain melawan China di Qingdao pada tanggal 15 Oktober tahun 2024 mendatang.